Selamat datang di channel MI Arahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu disehatkan ya sama Allah. Jumpa lagi dengan Ibu Nurma. Hari ini kita akan belajar tema 5 tentang pengalamanku. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita membaca doa dulu ya. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini kita belajarnya dilancarkan sama Allah. Oke, kita mulai pembelajarannya dari pembelajaran 1. Jam dinding di rumah Beni mati. Ibu minta tolong Beni mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Beni minta maaf kepada ibunya. Nah, sekarang kalian dengarkan teks percakapan yang Ibu Nurma bacakan ya. Dengarkan dengan seksama. Ibu berkata, "Beni, coba lihat jam dinding di rumah, Nak." Beni jawab, "Ya, Bu." "Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu." "Kalau begitu, apa yang harus dilakukan?" "Beni harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu." "Maukah Beni mengganti baterainya?" "Mau, Bu." "Hati-hati ya, Nak." "Ya, Bu." Saat menjangkau jam dinding, Beni kurang hati-hati. "Wah, jamnya retak." "Maafkan Beni, Bu. Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding sehingga jam dinding terjatuh." "Iya, Nak, kedepannya Beni harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa." Nah, itu percakapan antara ibu dan Beni. Nah, setelah kalian mendengarkan percakapan yang ibu guru tadi bacakan, nanti kalian di rumah kerjakan buku tematiknya halaman 4 ya. Kalian mengerjakannya sesuai dengan percakapan yang tadi ibu guru bacakan. Selanjutnya kita ke halaman 5. Di gambar tersebut menunjukkan sikap santun. Sikap Beni santun kepada ibunya. Latihlah diri kalian, diri anak-anak seperti Beni kepada ibunya. Beni menggunakan bahasa yang santun dalam minta maaf. Coba kita lihat bagaimana sih Beni meminta maaf kepada ibunya. "Maafkan Beni ya, Bu. Beni sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak." "Iya, Nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong Ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa." Nah, itu kalimat permintaan maaf Beni kepada Ibu. Sikapnya santun sekali ya. Kalian bisa tiru di rumah. Kalau melakukan kesalahan, kalian harus cepat-cepat minta maaf dengan kalimat permintaan maaf yang santun. Selanjutnya kita buka halaman 6 ya. Beni teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Beni ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Nah, kalian tahu alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda? Yang digunakan adalah penggaris. Penggaris itu disebut juga dengan mistar. Nah, sekarang kita lihat percakapan di halaman 7. "Bu, apakah nama satuan pada penggaris ya?" Beni lupa nama satuannya. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. "Bagaimana, Bu, cara menggunakannya?" Nah, cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Terima kasih, Bu. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui cara mengukur benda menggunakan penggaris, nanti kalian latihan mengukur benda-benda yang ada di sekitarmu ya. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Latihannya ada di halaman 8. Penggaris itu digunakan untuk mengukur panjang benda yang bendanya kecil atau bendanya yang ukurannya tidak terlalu besar. Nah, nanti kalian halaman 9 kalian beri tanda centang pada gambar yang
bisa diukur dengan menggunakan penggaris. Oke? Selanjutnya kita buka halaman 16. Beni melanjutkan permainan kuda-kudaan. Beni menjadi anak kuda. Kaki Beni menyenggol Guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Beni menyambut Guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Beni dan ayahnya bersyukur karena Guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai sila pertama Pancasila. Nah, selain rasa bersyukur, contoh pengamalan sila pertama Pancasila yang lain apa? Misalnya kayak berdoa sebelum makan, beribadah, sholat bagi orang Islam ya, dan pergi ke gereja bagi yang beragama Kristen dan sebagainya. Selanjutnya kita buka halaman 26 ya. Di situ ada percakapan antara Beni dan kakaknya. Kita lihat percakapannya ya. Kak, Beni ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa yang dapat digunakan? Beni dapat menggunakan penggaris. Beni dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran ya. Nah, anak-anak, selain penggaris, alat ukur panjang yang bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda adalah meteran. Jadi, meteran itu untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Oke? Nah, selanjutnya kita buka bukunya halaman 31. Ayo membaca. Kak, Beni mau bertanya, bagaimana cara menggunakan meteran ini? Ya, tanya tentang apa? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0 di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasanya ditulis M saja. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris. Ya, benar. Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan, 1 M sama dengan 100 cm. Jadi anak-anak kalau ada soal 1 meter sama dengan 100 cm. Pinter. Kalau 2 meter berarti sama dengan berapa? Pinter, sama dengan 200 cm. Kalau 5 meter berarti sama dengan 500 cm. Kalau dibalik sekarang, kalau 300 cm sama dengan berapa meter? Betul sekali, 3 meter. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita simpulkan dulu ya, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Kita tadi sudah belajar tentang kalimat permintaan maaf. Nah, kalian kalau melakukan kesalahan, kalian harus segera meminta maaf dengan santun. Dan yang kedua, kita juga sudah belajar tentang alat ukur panjang benda, yaitu ada penggaris dan ada meteran. Nah, selain itu kita juga sudah belajar tentang sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu tentang apa? Yaitu rasa bersyukur. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila Bu Guru banyak salah, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.